Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 12, pada pertemuan yang kemarin kita belajar mengenai median atau nilai tengah. Saat ini kita belajar mengenai modus. Oke, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi modus dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Kalau modus data tunggal itu sudah kalian pelajari dari SMP. Kuncinya adalah yang namanya modus atau nilai yang sering muncul. Berarti kita fokus pada nilai yang sering muncul pada data tersebut. Oke, kita punya contoh pada data tunggal yang pertama ada 3, 4, 6, 8, 8, 7, 8, 7, 5. Maka kita lihat di sini nilai yang paling sering muncul adalah 8. Nah, maka modusnya adalah 8. Karena ada 3 data yang bernilai 8. Kemudian kita jalan di nomor 2, ada 20, 24, 26, 26, 27, 30, 24. Nah, maka di sini modusnya adalah 24 dan 26 karena hanya 24 dan 26 yang sama-sama bernilai 2. Jadi modusnya ada 2. Jadi kalau ini sangat mudah ya. Jadi kita hanya perlu melihat data mana pada data tunggal yang paling banyak keluar, itu pasti menjadi modusnya. Kita kembali ke data berkelompok. Modus data berkelompok itu bisa dirumuskan dengan tepi bawah atau TB. Kita lambangkan menjadi MO, modus. Kita tuliskannya MO. Kemudian TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Nah, di sini ada keterangannya di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus. Dan P adalah panjang kelas. Kita punya tabel, diberikan data tabel distribusi frekuensi berikut ini. Oke, ada nilainya, di sini ada nilai, kemudian ada frekuensinya. Soalnya adalah tentukan modus dari data tersebut. Kita tulis ulang lagi tabel tersebut. Setelah kita tulis ulang, kita lihat pada frekuensinya, pada tabel frekuensi, di mana frekuensi yang paling banyak adalah nilainya 18. Nah, si 18 ini itu kita tetapkan sebagai kelas modus. Jadi di sini kelas modusnya adalah 60 sampai 64 dengan frekuensinya adalah 18 ini. Karena frekuensi terbanyak ada di kelas yang kelima, maka dinamakan kelas modus. Kemudian, maka tepi bawahnya adalah jika kelas modusnya 60 sampai 64, berarti nilai terkecil adalah 60, tepi bawahnya 60 dikurangi 0,5. Nilainya adalah 59,5. Kemudian D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas belum modus. Berarti 18 dikurangi 10, nilainya adalah 8. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. 18 dikurangi 7, nilainya adalah 11. Kemudian P adalah panjang kelas. Di sini kelasnya 60 sampai 64, itu kita jabarin ada 60, 61, 62, 63, 64. Itu berarti nilainya ada 5. Setelah itu, setelah kita sudah menulis keterangan, kita masukkan ke dalam rumus. 5 TB 59,5, D1-nya 8, D1 per D2 berarti 8 ditambah 11, P-nya adalah 5. Nah, kemudian setelah kita hitung nilainya adalah 40 per 19. Jangan salah menghitung, jangan sampai masih banyak nanti ada anak kelas 12 dari tahun ke tahun itu kesalahannya adalah ini dijumlah dulu dengan yang di depan baru dibagi 19. Tidak, tapi yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu, lunas itu baru ditambah. Ingat ya. Jadi yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian. Setelah lunas atau setelah selesai itu baru kalian tambahkan. Jadi penjumlahan adalah yang terakhir. Di mana 40 dibagi 19 nilainya adalah 2,11. Jadi nanti ketika kalian bertemu dengan soal yang hasilnya nanti nilainya adalah desimal, itu kalian cukup mengambil 2 atau 3 angka di belakang koma. Nilainya adalah 2,11, maka ketika dijumlah di sini adalah 61,61. Oke, begitu
Untuk modus, semoga kalian dapat memahami penjelasan Bu Nastiti tentang modus. Oke, selamat belajar dan selamat berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.